I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. Video pemaparan materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go? Definisi dari kelainan bawaan atau yang biasa disebut congenital abnormality itu adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi, maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika bayi itu sendiri dilahirkan. Kelainan bawaan sendiri timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, dan kematian segera setelah bayi lahir. Sekitar 3 hingga 4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosa ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping pemeriksaan fisik, radiologik, dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi lahir, dikenal pula adanya diagnosis preantenatal pada kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu, atau pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan darah janin. Pada contoh kasusnya terjadi pada Lily Stirnagel yang berusia 6 tahun dan kawannya yang bernama Maya di Minnesota Selatan, yang menderita PFFD atau Proximal Femoral Fossa Deficiency, di mana penderitanya tidak mempunyai tulang fibia atau tulang kering yang menghubungkan antara lutut dengan tulang pergelangan kaki. Penderitanya juga tidak mempunyai patella atau pembungkus sendi lutut dan juga tidak mempunyai hip socket atau sambungan tulang antara pinggul dengan paha atas. Next, saya akan menjelaskan tentang jenis cacat lahir atau type of birth defect. Yang pertama adalah kecacatan struktural dan fungsi. Di antaranya ada cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing, Clubfoot, dan juga ada cerebral palsy. Yang kedua ada kecacatan metabolik. Di sini ada phenylketonuria atau tidak punya asam amino fenilanin yang berfungsi untuk memproduksi DNA dan molekul otak, yang mana terjadi pada setiap tahapan kehamilan, di mana kebanyakan terjadi pada mulai usia trimester pertama hingga masa kehamilan atau organogenesis. Next, yang kedua adalah cause of birth defect, di mana pada umumnya sekitar 60% tidak diketahui apa penyebab dari kelainan lahir itu sendiri, dan 40% lainnya disebabkan oleh yang pertama, penyakit genetik, di mana perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal. Di sini pada contoh kasusnya pada penderita Down syndrome dan sickle cell anemia. Yang kedua, faktor lainnya. Di antaranya karena usia ibu hamil yang lebih dari 35 tahun, penggunaan rokok, penyakit diabetes mellitus, obat-obatan yang bersifat teratogenik, infeksi rubella pada trimester pertama, defisiensi asam folat, defisiensi yodium, konsumsi alkohol, dan vaksinasi selama masa kehamilan. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah kelainan jantung, spina bifida atau adanya celah pada tulang belakang bayi, dan hipospadia, yaitu lubang uretra di bawah penis. Selanjutnya, kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contoh dari kelainan metabolisme sendiri ada penyakit Tay Sachs atau penyakit fatal pada sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida atau kompleks lemak dan karbohidrat. Kemudian ada penyakit phenylketonuria atau kelainan genetik langka yang muncul sejak lahir, di mana tubuh tidak bisa melerai fenilalanin atau asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Next, risk factor congenital abnormality. Yang pertama, ada teratogenik. Teratogen adalah setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan, di
di mana contohnya radiasi, obat tertentu, dan racun. Seorang wanita hamil sebaiknya mengkonsultasikan dengan dokter setiap obat yang diminum. Kemudian harus berhenti merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan tidak menjalani pemeriksaan rongsen kecuali jika sangat mendesak. Berikut adalah beberapa infeksi selama kehamilan yang dapat menyebabkan kelainan bawaan pada bayi. Yang pertama ada sindroma rubella kongenital, yang kedua ada infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil, yang ketiga infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil, dan yang keempat adalah sindroma varicella kongenital. Yang kedua, dapat disebabkan karena faktor fisik pada rahim, di mana bayi itu terendam dalam cairan ketuban. Jumlah dari cairan ketuban yang abnormal dapat menyebabkan atau dapat menunjukkan adanya kelainan bawaan. Cairan ketuban yang terlalu sedikit bisa mempengaruhi pertumbuhan paru-paru dan anggota gerak tubuh, atau bisa menunjukkan adanya kelainan ginjal yang memperlambat proses pembentukan air kemih. Penimbunan dari cairan ketuban terjadi jika janin mengalami gangguan menelan, bisa disebabkan oleh kelainan otak yang berat. Di usia kehamilan 8 bulan, air ketuban pada umumnya adalah sekitar 800 ml. Di usia 10 bulan, pada dasarnya air ketuban seharusnya 600 ml. Istilah untuk air ketuban yang terlalu banyak disebut dengan polyhydramnion, sedangkan air ketuban yang terlalu sedikit disebut dengan oligohydramnion. Apabila terjadi kasus ketuban pecah dini, itu dapat disebabkan karena ibu yang merokok atau mengalami infeksi pada vagina. Yang ketiga dapat disebabkan karena faktor gizi, di mana kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko terjadinya spina bifida atau kelainan tabung saraf. Yang keempat dapat disebabkan karena faktor genetik dan kromosom, di mana genetik memegang peranan penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan sendiri merupakan penyakit keturunan melalui gen yang abnormal dari satu atau kedua orang tua. Gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Pola dari pewarisan kelainan genetik ada 4. Yang pertama, ada autosom dominan, jika suatu kelainan atau penyakit timbul meskipun hanya terdapat satu gen yang cacat dari salah satu orang tua. Contohnya pada penyakit akondroplasia atau gangguan tulang yang menyebabkan kerdil. Yang kedua, ada autosom resesif, yaitu jika untuk terjadinya suatu kelainan bawaan diperlukan 2 gen yang masing-masing berasal dari kedua orang tua. Contohnya pada penyakit Tay-Sachs atau cystic fibrosis. Yang keempat ada Y-links, di mana ayah menurunkan penyakit kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya membawa saja atau carrier. Contohnya adalah penyakit infertilisasi. Next, selanjutnya ada simptom, di mana kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental yang bisa berakibat fatal. Lebih dari 4.000 jenis kelainan bawaan, mulai dari yang ringan sampai yang serius, dan meskipun banyak di antaranya yang dapat diobati maupun disembuhkan, tetapi kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama dari kematian pada tahun pertama kehidupan bayi. Next, selanjutnya ada diagnosis, di mana selama menjalani perawatan prenatal, ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua wanita hamil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada screening test, yang dilakukan meskipun seorang wanita hamil tidak memiliki gejala maupun faktor resiko. Bila dari hasil screening test menunjukkan hasil yang positif, maka dianjurkan untuk menjalani tes diagnostik. Screening test sendiri dapat terdiri dari pemeriksaan darah dan pemeriksaan USG. Selanjutnya ada diagnostik test, di mana tes ini dilakukan apabila dari hasil tes screening memberikan hasil yang positif. Selanjutnya adalah penata laksanaan dari cacat lahir. Yang pertama ada prosedur bedah. Di sini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pasca natal. Penyakit yang biasanya terjadi adalah pada bibir sumbing dan hernia diafragmatika. Kategori yang kedua adalah pranatal. Biasanya terjadi pada sumbatan saluran kemih dan cacat tabung syaraf atau spina bifida. Yang kedua, ada prosedur non-bedah. Biasanya terjadi pada penyakit imunoglobin rogam atau penyakit rhesus pada newborn. Yang kemudian ada juga obat-obat jantung, di mana ibu mengandung janin dengan cacat jantung. Kemudian ada suplemen vitamin, yaitu ibu yang mengandung janin dengan defisiensi enzim.
Selanjutnya adalah prevention atau pencegahan dari cacat lahir. Yang pertama, tidak melakukan atau menghindari dari asap rokok. Kemudian menghindari alkohol, menghindari obat terlarang, makan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi vitamin prenatal, kemudian melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, kemudian melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin, mengkonsumsi suplemen asam folat, menjalani vaksinasi sebagai perlindungan terhadap infeksi, dan menghindari zat-zat yang berbahaya. Vaksinasi sendiri ditujukan untuk mencegah penyakit akibat infeksi, di mana seorang wanita sebaiknya menjalani vaksinasi berikut. 1. Minimal 3 bulan sebelum hamil, yaitu vaksin MMR atau MOPS, kemudian ada vaksin measles atau campak, kemudian ada vaksin rubella. Yang kedua, minimal 1 bulan sebelum hamil, yaitu ada vaksin varicella atau cacar air. Yang ketiga, aman diberikan pada saat hamil, yaitu ada vaksin booster tetanus, difteri setiap 10 tahun, mencegah kejang otot, penyakit pada hidung dan tenggorokan. Kemudian ada vaksin hepatitis A, vaksin hepatitis B, vaksin influenza, dan vaksin pneumokokus. Oke, selanjutnya, materi kedua yang akan saya sampaikan adalah type congenital abnormality. Langsung saja kita mulai ke pembahasan materinya. Congenital abnormality yang pertama adalah meningokel, yaitu suatu kondisi di mana selaput otak menonjol keluar pada salah satu sela tengkorak. Dapat dikatakan adanya benjolan berbentuk kista, yang disebabkan karena banyak faktor dan melibatkan banyak gen. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa sekitar 70% kasus meningokel dapat dicegah dengan suplementasi asam folat, sehingga defisiensi asam folat dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam teratogenesis meningokel. Next, ada encephalokel, yaitu suatu kelainan tabung syaraf yang ditandai dengan adanya penonjolan pada selaput otak dan otak yang berbentuk seperti kantung melalui satu lubang pada tulang tengkorak. Penyakit ini disebabkan karena kegagalan penutupan tabung syaraf selama perkembangan janin. Gejalanya adalah hidrosefalus, kelumpuhan keempat anggota gerak, makrocephalus, ataksia, dan kejang. Next ada hidrosefalus. Hidrosefalus berasal dari bahasa Yunani yang dimana hidro sendiri berarti air dan cephalus yang berarti kepala, sehingga kondisi ini sering dikenal dengan arti kepala air. Penyakit ini terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak, di mana gangguan ini menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak yang selanjutnya akan menekan jaringan otak di sekitarnya, khususnya pusat-pusat syaraf yang vital. Kebanyakan hidrosefalus kongenital adalah hidrosefalus primer atau idiopatik, yang belum jelas penyebabnya, atau dapat disebabkan karena tumor. Next ada fimosis, merupakan pengarutan atau penciutan kulit depan penis. Merupakan suatu keadaan yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau anak kecil dan biasanya pada masa pubertas akan menghilang dengan sendirinya. Fimosis pada bayi laki-laki baru lahir terjadi karena ruang di antara katup dan penis tidak berkembang dengan baik. Kemudian ada hipospadia, merupakan suatu kelainan bawaan pada anak-anak yang sering ditemukan dan mudah untuk mendiagnosisnya, di mana uretra tidak berada pada posisi yang normal. Proses berkemih menjadi berbeda dengan orang yang normal dan menyebabkan kelainan bentuk penis yang mana melengkung ke arah bawah akibat tarikan kulit di sekitar uretra. Hal yang dapat dilakukan adalah melalui operasi, yang mana dapat memperbaiki bentuk penis itu sendiri. Penyebabnya adalah terhambatnya kerja hormon testosteron sehingga pertumbuhan penis terganggu. Selanjutnya, potensi of sel punca in therapy birth defect. Yang pertama, jaringan pengganti atau repair tissue, di mana salah satu masalah dalam koreksi cacat lahir dapat dibentuk dari sel punca. Dan yang terakhir adalah potensi of sel punca in therapy of birth defect. Yang pertama, dengan dilakukan jaringan pengganti atau repair tissue, di mana salah satu masalah dalam koreksi cacat lahir dapat dibentuk dari sel punca. Kemudian, apakah cacat lahir yang bersifat genetik dapat diperbaiki dengan menggunakan sel punca atau stem cell? Terapi yang telah dapat dilakukan adalah transplantasi sum-sum tulang belakang, tetapi terkendala oleh adanya beberapa faktor, di mana tidak adanya donor sel punca, reaksi penolakan donor transplantasi oleh sistem imun bayi, rusaknya sum-sum tulang yang telah ditransplantasi kepada bayi karena penyakit tertentu.
Oke, cukup sekian pemaparan materi tentang malformasi dan kongenital yang dapat saya sampaikan. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk komen apabila ada kritik dan saran yang dapat membangun. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go?